Dunia Daud, raja pertama orang Kanaan ketika Daud merebut benteng Zion, Yerusalem sudah kuno. Tapi, ia belum menjadi sebuah kota, hanya permukiman gunung kecil di sebuah tanah yang punya banyak nama. Kanaan, Yehuda, Yudea, Israel, Palestina, kota suci Kristen, tanah yang dijanjikan untuk orang Yahudi. Teritori ini hanya 100 kali 150 mil terbentang di antara sudut tenggara Mediterania dan Sungai Yordan. Daratan pesisirnya yang subur menyediakan jalur terbaik bagi para penyerbu dan pedagang antara Mesir dan imperium-imperium di timur. Namun, kota Yerusalem yang terisolasi dan terpencil 30 mil dari pesisir terdekat, jauh dari rute perdagangan manapun, berdiri tinggi di tengah sepinya tebing-tebing ngarai dan bebatuan bukit-bukit Yudea yang terpapar pada iklim membeku, terkadang bahkan bersalju, musim dingin dan pada sengatan musim panas yang meremukkan. Meski demikian ada keamanan di pucuk bukit-bukit yang menakutkan ini, dan ada mata air di lembah di bawahnya, pokoknya cukup untuk menopang sebuah kota. Citra romantis kota Daud itu jauh lebih terang ketimbang fakta manapun dalam sejarah yang bisa diverifikasi. Di dalam kabut prasejarah Yerusalem, fragmen-fragmen tanah liat, makam-makam potongan batu yang menyeramkan, bagian demi bagian dinding, prasasti dalam istana-istana raja-raja jauh dan kitab suci Bible hanya bisa menampilkan kilatan-kilatan cepat kehidupan manusia dalam kesuraman yang kuat yang terpisah ratusan tahun. Petunjuk-petunjuk sporadis yang muncul menampilkan sorotan sekedip mata pada momen acak sebuah peradaban yang musnah, diikuti abad-abad kehidupan yang kita tidak tahu apa-apa tentangnya sampai pemicu berikutnya menyinari gambaran baru yang lain. Hanya mata air, gunung-gunung dan lembah-lembah yang tetap sama, dan bahkan kesemuanya itu telah diarahkan kembali, diukir ulang, diisi kembali oleh milenia cuaca, puing-puing dan ikhtiar manusia. Yang banyak atau sedikit ini adalah pasti, di masa Raja Daud, kesucian, keamanan dan alam telah menyatu untuk menjadikan Yerusalem sebuah benteng kuno yang dianggap tidak tergoyahkan. Orang-orang hidup di sana sejak 5000 sebelum Masehi. Pada abad perunggu awal, sekitar 3200 sebelum Masehi, masa peradaban urban pertama di Mesopotamia, orang-orang menguburkan yang mati di makam-makam di bukit-bukit Yerusalem, dan mulai membangun rumah-rumah persegi kecil dalam apa yang kemungkinan merupakan desa berdinding di sebuah bukit di atas mata air. Desa ini kemudian ditinggalkan selama bertahun-tahun. Yerusalem nyaris belum ada ketika Firaun-Firaun Mesir dari kerajaan lama menyelesaikan puncak piramida bangunan dan merampungkan Sphinx raksasa. Kemudian pada 1900-an sebelum Masehi, masa ketika peradaban Minoan bersinar di Krete, Raja Hammurabi baru akan menyusun undang-undangnya di Babylon dan orang-orang Britania beribadah di Sonteheng, batu-batu dari tanah liat yang beberapa potongannya ditemukan di dekat Luxor di Mesir. Ia menyebut sebuah kota bernama Ursalim, sebuah versi penyebutan Salem atau Salem, dewa bintang malam. Nama itu bisa berarti, Salem telah ditemukan. Kembali ke Yerusalem, sebuah permukiman telah berkembang di sekeliling mata air Gihon. Para penghuni suku Kanaan membuat saluran melalui bebatuan menuju sebuah kolam dalam dinding benteng mereka, sehingga mereka memiliki akses ke air. Penggalian-penggalian arkeologis mutakhir di situs itu mengungkapkan bahwa mereka membentengi mata air dengan dinding-dinding besar, setebal 23 kaki, dengan menggunakan batu-batu seberat 3 ton, yang mungkin juga berfungsi sebagai tempat pemujaan untuk merayakan kesucian kosmis mata air itu. Di beberapa bagian lain Kanaan, raja-raja pendeta membangun kuil-kuil menara berbenteng. Jauh ke atas lagi ke perbukitan, sisa-sisa sebuah dinding kota telah ditemukan, yang paling awal di Yerusalem. Orang-orang Kanaan ternyata tergolong pembangun dengan skala yang lebih mengesankan dari siapapun di Yerusalem hingga Herod yang Agung hampir 2000 tahun sesudahnya. Dinding-dinding ini adalah bagian dari benteng Kanaan yang direbut Daud.
Yerusalem menjadi sasaran Mesir yang telah menaklukkan Palestina pada 1458 sebelum Masehi. Pada 1350 sebelum Masehi, Raja Yerusalem yang ketakutan memohon atasannya Akhenaten, Firaun dari kerajaan baru Mesir agar mengirim bantuan kepadanya, sekalipun hanya 50 pemanah untuk membela kerajaan kecilnya dari agresi raja-raja tetangga dan gerombolan-gerombolan pengacau yang suka merampok Habiru. Raja Abdi-Hepa menyebut bentengnya ibu kota tanah Yerusalem, yang dinamai Beit Sulmani, rumah kesejahteraan. Mungkin kata Sulman adalah asal-muasal kata Salem dalam nama kota itu. Abdi-Hepa adalah seorang pembesar miskin dalam sebuah dunia yang di bagian selatan didominasi oleh orang Mesir, di bagian utara kini Turki oleh orang Hatti dan di barat laut oleh orang Yunani Misenea yang akan perang dalam Perang Troya. Nama depan raja itu Semitik Barat, Semit yang merujuk ke masyarakat dan bahasa-bahasa Timur Tengah diduga berasal dari Sem putra Nuh. Karena itu, Abdi-Hepa kemungkinan berasal dari suatu tempat di Mediterania Timur Laut. Permohonannya, yang ditemukan dalam arsip Firaun, dicengkam kepanikan dan bernada menjilat, ungkapan pertama yang diketahui dari seorang Yerusalem. Di kaki raja aku berlutut 7 kali. Di sini perbuatan yang dilakukan Milkili dan Suwardatu telah melawan tanah ini, mereka telah menggiring tentara Gezer melawan hukum raja. Tanah raja telah beralih ke Habiru. Dan kini sebuah kota milik Yerusalem telah jatuh ke orang-orang Kiltu. Semoga raja mendengarkan Abdi-Hepa, pelayanmu dan mengirim para pemanah. Apapun yang terjadi pada raja yang terpojok ini, baru seabad kemudian orang-orang Yerusalem membangun teras-teras yang menjulang di atas mata air Gihon di Bukit Opel yang masih ada hingga kini, pondasi sebuah benteng atau kuil Salem. Suatu masa pada abad ke-13 sebelum Masehi, sebuah masyarakat yang disebut Yebusit menduduki Yerusalem. Tapi, dunia Mediterania lama dihancur leburkan oleh gelombang pendatang yang disebut sebagai orang-orang laut, yang datang dari Laut Aegea. Dalam badai penyerbuan dan migrasi ini, beberapa imperium surut. Kiti jatuh, Misenae hancur secara misterius, Mesir goyah, dan seseorang menyebutkan Ibrani muncul untuk pertama kalinya. Ibrahim di Yerusalem, Bani Israel abad gelap baru yang berlangsung selama 3 abad membawa kemunculan Ibrani, dikenal juga Bani Israel yakni Israelites, suatu masyarakat yang masih samar yang menyembah satu Tuhan, mendiami dan membangun sebuah kerajaan di daratan sempit Kanaan. Kemajuan mereka tergambarkan dalam kisah-kisah tentang penciptaan dunia, asal-muasal mereka dan hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka meninggalkan tradisi-tradisi ini, yang kemudian terekam dalam naskah-naskah suci Ibrani, belakangan disusun dalam 5 kitab Musa, Pentetush, bagian pertama dari kitab suci Yahudi, Tanah. Bible menjadi buku kitab-kitab, tapi bukan merupakan sebuah dokumen. Ini adalah sebuah perpustakaan mistis naskah-naskah yang saling bersangkutan yang ditulis para pengarang tak dikenal yang menulis dan menyunting pada masa yang berbeda dengan tujuan-tujuan yang sangat luas ragamnya. Karya sakral dari begitu banyak masa dan begitu banyak tangan berisi sebagian fakta-fakta sejarah yang bisa dibuktikan, sebagian kisah mitos yang belum terbukti, sebagian puisi tentang keindahan yang mengagumkan dan banyak nukilan misteri yang sulit dimengerti, mungkin bersandi, mungkin hanya salah penerjemahan. Sebagian besar ditulis tidak untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa tapi untuk mempromosikan suatu kebenaran tinggi hubungan seseorang dengan Tuhannya. Hasilnya adalah suatu sumber yang kontradiktif, tak bisa diandalkan, mengulang-ulang namun tetap sangat berharga. Sering tersedia hanya satu untuk kita dan ia juga secara efektif merupakan biografi yang pertama dan bernilai tinggi tentang Yerusalem. Pemimpin pendiri Ibrani, menurut Genesis kitab pertama Bible, adalah Abram yang digambarkan bepergian dari Ur di daerah yang kini masuk wilayah Irak untuk menetap di Hebron. Inilah Kanaan tanah yang dijanjikan kepadanya oleh Tuhan yang menamai dirinya Bapa masyarakat Ibrahim.
Dalam perjalanannya Ibrahim disambut oleh Melchizedek, Raja Pendeta Salem. Penyebutan pertama Yerusalem dalam Bible yaitu demi nama El Elyon Tuhan paling tinggi. Ini menunjukkan Yerusalem sudah merupakan tempat ibadah orang Kanaan yang diperintah para raja pendeta. Belakangan Tuhan menguji Ibrahim dengan memerintahkan dia mengorbankan putranya, Ishak di atas sebuah bukit di tanah Moriah dikenal sebagai Bukit Moriah, Bukit Suci Yerusalem. Cucu Ibrahim yang nakal, Yakub, menggunakan siasat untuk membereskan warisan ini, tapi justru terjebak dalam pertarungan gulat dengan seorang asing yang ternyata Tuhan. Karena itu nama barunya adalah Israel yang artinya dia yang berjuang bersama Tuhan. Inilah tepatnya kelahiran rakyat Yahudi yang hubungannya dengan Tuhan begitu mesra sekaligus menyiksa. Israel adalah bapak dari 12 pendiri suku yang bermigrasi ke Mesir. Ada begitu banyak kontradiksi dalam kisah-kisah para pendeta sehingga semua itu tak mungkin dilacak masanya secara historis. Setelah 430 tahun, Kitab Eksodus menggambarkan kaum Bani Israel yang tertindas sebagai budak-budak pembangun kota-kota Firaun secara ajaib lolos dari Mesir berkat bantuan Tuhan. Masih dirayakan orang Yahudi dalam festival Paskah yang dipimpin oleh pangeran Ibrani bernama Musa. Saat mereka mengembara di Sinai, Tuhan menganugerahkan kepada Musa 10 firman. Jika kaum Bani Israel hidup dan beribadah menurut aturan-aturan Tuhan, Dia menjanjikan kepada mereka tanah Kanaan. Ketika Musa mencari sifat Tuhan ini dengan bertanya, "Siapakah namamu?" Dia menerima jawaban larangan ilahiyah, "Aku adalah Aku, satu Tuhan tanpa nama," yang dalam bahasa Ibrani menjadi YHWH, Yahweh, atau yang kemudian dilafalkan oleh orang Kristen menjadi Yehovah. Banyak orang Semit menetap di Mesir. Ramses II yang agung mungkin Firaun yang memaksa orang-orang Ibrani bekerja di kota-kotanya. Nama Musa adalah bahasa Mesir yang menunjukkan paling tidak dia berasal dari sana dan tidak ada alasan untuk meragukan bahwa pemimpin karismatis pertama agama-agama monoteis itu, Musa atau seseorang seperti dia, benar-benar menerima wahyu ilahiyah karena demikianlah bagaimana agama bermula. Tradisi masyarakat Semitik yang lolos dari penindasan dapat dipercaya, namun mengabaikan penanggalan. Musa memandang sekilas tanah yang dijanjikan dari Bukit Nebo, tapi meninggal dunia sebelum dia bisa memasukinya. Penggantinya lah, Yosua yang memimpin kaum Bani Israel memasuki Kanaan. Bible menggambarkan perjalanan mereka sebagai sebuah amuk berdarah dan pemukiman bertahap. Tidak ada bukti arkeologis adanya sebuah penaklukan, tapi para pemukim pastoral menemukan banyak desa-desa tak berdinding di dataran-dataran tinggi Yudea. Satu kelompok kecil Bani Israel yang lolos dari Mesir mungkin di antara mereka. Mereka dipersatukan oleh penyembahan kepada Tuhan Yahweh yang mereka sembah dalam kuil yang bisa dipindah-pindahkan. Suatu tempat ibadah yang menaungi lemari kayu suci yang dikenal sebagai Tabut Perjanjian, Ark of the Covenant. Mereka mungkin membangun identitas mereka dengan menceritakan kisah-kisah para pemimpin pendiri mereka. Banyak dari tradisi-tradisi ini, dari Adam dan kebun Eden sampai Ibrahim, belakangan diagungkan tidak hanya oleh orang Yahudi, tapi juga Kristen dan Muslim dan akan ditempatkan di Yerusalem. Kaum Bani Israel kali ini sangat dekat dengan kota itu untuk pertama kalinya.